Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu wa idza qila lahum ta'alu ila ma qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syai'an wa la yahtadun. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ilallahi marji'ukum jami'an
Awiani tiat 103 J23 Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ma ja'alallah, Allah tidak pernah menjadikan, membuat, mengadakan, mensyariatkan min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham, baik itu bahirah, saibah, wasilah ataupun ham. Ini adalah makanan-makanan pantangan yang gak boleh dimakan. Ada juga yang gak boleh diambil air susunya, dan bahkan tidak boleh ditunggangi, karena hewan-hewan ini persembahan untuk berhala. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ada al-hadyu, ada al-qolaid, ya. Di Islam juga ada hewan-hewan atau pantangan-pantangan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi dasarnya adalah wahyu. Kalau ini adalah pantangan-pantangan, makanan-makanan yang gak boleh dimakan, atau hewan-hewan yang gak boleh ditunggangi. Tapi dasarnya bukan wahyu, melainkan hawa nafsu. Kalau di Islam ada syariat tidak boleh naik ini, tidak boleh makan ini, dasarnya wahyu, lalu dianggap aneh. Kenapa dianggap aneh? Di hampir semua agama yang namanya pantangan-pantangan untuk persembahan itu selalu ada. Tapi bukan berarti agama Islam menjiplak agama lain, karena justru berbeda. Contoh sederhana, persembahan buat Allah yang disebut kurban. Kurban itu persembahan untuk Allah. Nyatanya tidak untuk Allah daging dan darahnya. Sesuatu hal yang hampir di seluruh peradaban, seluruh agama, kalau ada persembahan itu darahnya atau dagingnya diperuntukkan untuk Tuhan mereka, jadi sesajen, ya. Tapi kalau dalam Islam kurban itu wa'atimul qani'a wal mu'tar wa'atimul ba'isal fakir. Jadi ada dimensi sosialnya yang itu nggak ada itu di agama-agama lain. Kalau di agama lain mah Tuhan itu disuguhan, padahal
Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Nah, di jahiliyah itu ada bahiroh. Bahiroh itu hewan yang tidak boleh diperah susunya, baik itu kambing, sapi, atau onta, karena persembahan buat berhala. Jadi kayak kurban gitu, orang kurban dipersembahkan buat Allah, meskipun kemudian dibagikan dagingnya buat fakir miskin atau tetangga. Kalau ini mah persembahan buat Allah dengan cara tidak boleh diperah susunya atau karunyanya sapaeh nawe. Yang kedua saibah. Saibah itu yang yusibu naha, yang dipersembahkan untuk berhala. La yuhmalu alaiha, ini mah nggak boleh ditunggangi. Kalau tadi mah yang nggak boleh diperah susunya, kalau ini mah temenang ditumpahkan. Kuda atau keledai, unta. Wala wasilah. Wasilah itu unta muda, ya, yang ditetapkan muda di awal kelahirannya, ya. Summa tusanna ba'du bi unta, kemudian yang keduanya harus memilih unta yang betina. Wa kanu yusibuna litawaghitihim, ini juga hewan yang disembelih untuk togut-togut mereka, persembahan mereka. In wasolat ihdahuma bil ukhra laisa bainahuma dzakar, kalau masing-masingnya bersambung dengan berikutnya dan tidak ada yang lahir jalu, ya, jalu itu jantan. Jadi kalau unta yang muda melahirkan betina, kemudian betina, nah itu unta itu kemudian harus dipersembahkan buat berhala. Yang ketiga ham. Ham itu unta jantan yang sudah membuntingkan beberapa unta betina, rata-rata 10. Dia munaya onta jalu geus ngareuneuhan onta bikang 10 kali 10 onta bikang, maka unta itu a'fauhu anil hamal, dibiarkan, tidak boleh ditunggangi, dan disebut hami, ya. Hami itu artinya tidak boleh ditunggangi, ya, wala ham. Nah, ini semua bukan berdasarkan wahyu tapi hawa nafsu. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib. Allah tidak pernah bikin syariat-syariat begitu. Justru itu orang-orang kafir yang membuat-buat dusta atas nama Allah. Pajarkeun ieu teh aturan ti luhur, aturan ti Tuhan, ti Gusti, ya. Padahal itu semua adanya kebohongan. Buktinya nggak ada wahyunya, nggak ada ayat Qur'annya, nggak ada hadisnya. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka tidak mengerti, bodoh. Maka ini nanti jadi dasar syariat buat kita. Kalau ada pantangan-pantangan temenang ieu temenang itu, tapi tidak ada dalilnya, maka itu adalah kebohongan atas nama Allah. Dan di ayat lain, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Dosa besar, ya, dosa paling besar orang berani berdusta atas nama Allah. Tanuki bid'ah deh, membuat syariat yang tidak ada dalilnya. Mereka hanya berlandaskan hawa nafsu, dan ini lekat dengan syirik. Makanya di Al-Quran bid'ah itu dalilnya itu ditujukan kepada orang-orang syirik, ya.
Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka marilah kepada apa yang Allah turunkan, Quran, wa ila rasul, dan kepada rasul, sunnah, dipatokan syariat, patokan hal-hal goib, itu harus Allah dan rasulnya. Kalau yakin ada selain Allah dan rasulnya, nah itu sama dengan syirik, ya. Jadi meyakini ada pembuat syariat, pembuat ajaran selain Allah dan rasulnya. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana, mereka berkata cukup bagi kami apa yang kami temukan pada bapak-bapak kami, pada sesepuh-sesepuh kami, nenek moyang kami. Awalau kana abauhum, apakah meskipun keadaan bapak-bapak mereka, kolot-kolot sesepuh-sesepuh mereka, la ya'lamuna syai'an, tidak mempunyai ilmu sedikit pun, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah. Ini gambaran ajaran-ajaran syirik, khurafat, takhayul, ya, termasuk ajaran-ajaran bid'ah. Kalau mereka buat aturan-aturan ini harus begini, tidak boleh begini, padahal nggak ada wahyunya. Tuh kalau diseru mana Qur'annya, mana sunnahnya, da cekolot bahu lagi kieu gitu. Mun aya kalahiran, ieu na kudu dikieukeun, kudu dikitukeun. Wah, mana dalil Quran dan sunnahnya, da cekolot bahu lagi kieu gitu. Ini menunjukkan kebodohan, menunjukkan la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Tapi catatannya tadi, ya, jadi ayat ini ditujukan kepada orang musyrik, kepada ahli bid'ah, ahli bid'ahnya yang musyrik, yang sampai kafir. Jangan kita salah larapkeun, namun kurang salah dilarapkeun berarti orang khawarij. Ya, khawarij teh nu babari ngapirkeun. No, sebelumnya juga sudah dibahas di Al-Furqan, juga kemarin sudah dibahas. Ciri orang khawarij itu, aliran sesat khawarij itu menempatkan ayat-ayat untuk orang kafir ditempatkan untuk orang-orang Islam. Ya teh ayatnya jangan orang kafir ditembakkan ke orang Islam, ditembakkan ke dulur-dulur orang anu tahlilan, anu muludan. Oh atuh pasti ngararamak piraku disaruakeun yang orang kafir. Ayat ini ditujukan pada mereka yang bikin syariat tahayul, hurufat, dan mereka orang-orang musyrik. Kalaupun ada di kita, di umat Islam yang seperti itu, ya mirip-mirip lah. Jangan kemudian kita sebut mereka kafir. Alladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzibnya, ieu meneran ditujukeun ka orang-orang kafir. Cuma kalau ada umat Islam yang seperti ini berarti seperti kafir teh kafir amali teh dosa badag teh dosa besar itu tidak akan bisa diampuni kecuali tobat. Diampuninya nanti di akhirat, disiksa heula beres dosana bea kakara dipindahkeun ke surga. Tidak akan diampuni dengan sholat, dengan saum, dengan jumatan. Wah, kan sholat, jumatan, saum itu jadi kifarat selama dijauhi dosa-dosa besar. Ayo dosa besar dikeureuh kieu mah, ini hati-hati. Di kita ini banyaknya di ajaran Sunda wiwitan, Jawa tak kejawen, wah pabalatak. Syariat-syariat nu kararituna. Sunda oge sarua Sunda nu wiwitan, teu meunang ieu, teu meunang itu. Nabi SAW berkata kepada Aqsam bin Jaun, seorang sahabat, "Ya Aqsam, hei Aqsam, ra'aitu Amr bin Luhai ibn Qam'ah ibn Khandaf yajurru kusbahu finnar." Saya melihat si Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf
menarik-narik pejitna ususnya di neraka. Jadi berarti ususnya keluar terus ditatari. Ini bagian dari hal goib ya, kita nggak perlu bertanya piraku cenah geus aya nu ka neraka, pan jelema teh masih kena di alam kubur, can ditiup sangkakala mah. Masa ini ada yang narik-narik usus di neraka? Mundur kok cenah jatuh jadi tutung usus teh, jiga sate. Ini wilayah goib. Wilayah goib mah diimani, lamun teh diimani nyake we atuh cobaan ka neraka nya tingali hari teu percaya mah. Dan ini maksudnya adalah gambaran diberikan wahyu. Kan roa itu teh saya melihat dalam mimpi atau saya melihat diperlihatkan wahyu. Nanti nah gitu si Amr bin Luhai ini akan menarik-narik ususnya di neraka. Itulah dia yang pertama kali membuat syariat-syariat bahiro saibah wasilaham. Fama ra'aitu rajulan asbah bi rajulin minka bihi wala bihi minka. Nah, saya enggak pernah melihat orang yang mirip Amr bin Luhai kecuali kamu cenah gitu. Ningali Aksam teh cenah saningali Amr bin Luhai di neraka. Aksam lalu bertanya, tahsya'an yadribani syubahu ya Rasulullah. Anda takut saya seperti dia wahai Rasulullah? La, kata Rasul, tidak. Innaka mu'min wa huwa kafir. Kamu mah mu'min, dia mah kafir. Innahu awwalu man ghayyara dina Ismail. Dialah yang pertama kali mengubah agama Nabi Ismail. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu kan agamanya tauhid, hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Ta mimiti bala kuno musyrik teh ku si Amr bin Luhai. Wa baharul bahirah wa sayyabas saibah wa hamal hami. Dialah yang pertama kali bikin bahiro, saibah, hami, ya ham dan seterusnya. Kemudian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah oleh kalian diri-diri kalian, atau cukupkanlah oleh kalian diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Ini oleh sebagian tabi'in ya, umat Islam di zaman itu ada yang memahami, oh berarti orang mau urus diri sendiri saja, nggak usah mikiran orang-orang yang sesat gitu. Abu Bakar As-Siddiq sampai ceramah khusus, kata Abu Bakar, ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah wa innakum tad'una ala ghairi mawdi'iha. Kamu membaca ayat ini lalu kamu memahaminya tidak benar, menempatkannya bukan pada tempatnya. Innan nas idza ra'awul munkar wa la yughayyirunahu awsyaqa Allah azza wa jalla biqab fa'tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Kalau kalian tidak ma'ruf nahi munkar, kalian pasti akan diratakan Allah dengan siksa. Amar ma'ruf lah nahi munkar lah. Apa maksud ayat ini? Ya. Kata Abu Tha'labah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Kalian tetap harus amar ma'ruf nahi munkar. Ayat ini bukan berarti udah cukup urus diri kamu, enggak usah pusing mikiran orang lain, bukan begitu. Amar ma'ruf nahi munkar tetap, hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, sampai nanti pada masanya kamu menyaksikan ketamakan yang dipatuhi. Jadi orang-orang itu menjadikan obsesinya yang dia kejar itu adalah ketamakan. Syuhan itu pedit,
tidak mau berbagi, harus dia sendiri. Jadi yang pedit tunggul mah bakhil, ieu mah nyepedit nyetemunang batur beunghar. Nggak boleh ada orang lain menyaingi dia, itu syuh. Sekarang kan begitu obsesi, ya obsesi duniawi, pejabat gitu, batur ulah. Di dunia kerja begitu, dia yang naik jabatan, dia naik gaji, yang lain jangan. Pedagang begitu, harus dia yang maju, nulain tong maju, habak gitu. Sarua kadang nya di mubalik oge, urang nu dijadwal nulain tong dijadwal singkirkeun. Nu tong dionang si itu mah cenah gitu. Tu syuhun muta'. Wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'tsarah, dunia yang diutamakan. Akhirat mah di nomor 7 keun dunya diheulakeun. Motor we bararada gari kurban bararagung, ngaroko bisa, kurban teu bisa. Nah, itu dunia yang didahulukan. Wa ijaba kulli dzira'yin bi ra'yihi, masing-masing orang yang memiliki pemikiran mengunggulkan pemikirannya. Orang pinter bangga dengan pinternya. Orang yang banyak teorinya bangga dengan teorinya, diduitkeun ya teori-teori ini. Tidak mau berbagi, bangga dengan ilmunya, dengan prestasinya, dengan penemuannya. Fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Nah, kalau itu sudah terjadi, jadi sudah amar ma'ruf nahi munkar, tapi angger karar itu, ya udah, kamu jaga kehususan diri kamu saja. Jadilah orang khawas. Orang khawas itu orang khusus, beda tibatur. Wada'il awam, tinggalkan yang awam. Awam itu yang umum. Tong kabawa sakaba-kaba. Jadi maksud ayat ini mah, kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak, tetap amar ma'ruf nahi munkar, jangan kabawa gitu. Dan itu berat ya. Di dunia pendidikan saja misalkan sudah biasa sogok menogok PPDB, memalsukan SKM demi masuk ke sekolah, memalsukan domisili demi bisa masuk ke sekolah. Lamun teu kitu cenah gitu kan. Nah, tong kabawa sudah biasa misalkan memalsukan data buat dapat tunjangan, sertifikasi, beasiswa dan sebagainya. Wah, dipalsukeun we data. Baheula ke zaman UN, SMA negeri, SMP negeri oge nu dijaga ku polisi, ku tentara. Cenah ieu cek pengurus SMA anger we. Bala locor. Polisi, tentara ngajaga soal cenah. Da tentara ge boga anak, polisi ge boga anak nu hayang lulus. Jadi seakan-akan sudah normal, lumrah begitu. Atau gawe tong boro jadi ASN ya, jadi gawe di kahatek oge kudu nyogok anu ya. Atau sudah terbiasa lamun aya di sekolah bagi rapot ya, atau tabungan main potong-potong gitu. Nggak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi ibarat pungli ya, pajak. Nah, yang begitu-begitu orang tong kababawa. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nanti dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang sudah kalian amalkan. Jadi kalau kita bertahan dalam kebaikan, selamat, mun kababawa jeung batur cilaka. Semuanya nanti akan jelas pada waktunya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.